Berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran daring kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya, berdoalah terlebih dahulu. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan ini dimulai dari penyerbukan, kemudian dari hasil penyerbukan jadilah buah. Setelah itu, biji dalam buah akan tumbuh tunas dan menjadi tumbuhan baru. Ini contoh pada tanaman mangga. Kita lihat awalnya terjadi penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu, kemudian jadilah buah mangga dan biji buah mangga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perhatikanlah perkembangbiakan vegetatif buatan berikut. 1. Cangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium, contohnya tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Dua, setek batang. Setek dilakukan dengan menanam potongan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Setek batang dilakukan pada ketela pohon dan sirih, setek daun pada cocor bebek dan begonia, dan setek akar pada tanaman sukun. 3. Merunduk. Merunduk dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar, dapat dilakukan pada tanaman alamanda. Perkembangbiakan vegetatif alami. Akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga membentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Umbi batang. Sebenarnya umbi batang adalah batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela rambat. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh, tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya tanaman pisang, bambu, dan tebu. Selanjutnya, spora. Di bagian belakang daun terdapat bagian yang bulat. Bagian tersebut disebut kotak spora. Dapat kalian lihat pada gambar ini, titik-titik ini adalah spora. Perkembangbiakan dengan spora itu terjadi pada tumbuhan paku-pakuan.
Geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tanaman arbei dan rumput teki. Tahukah kalian, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kalian telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari pembahasan di atas, sekarang kalian buatlah kesimpulan dan langkah-langkah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Pilih salah satu dari yang sudah disebutkan. Kamu masih ingat kan cara membuat kesimpulan yang baik? Tentunya kesimpulanmu harus berisikan satu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, 2 intisari dari tulisan, 3 dimulai dari khusus ke umum, 4 menggunakan kosakata baku, 5 suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kalian sudah paham? Sekarang kita lanjutkan. Berkreasi membuat poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Tentunya kalian sudah sering melihat poster di tepi-tepi jalan atau di tembok. Sekarang kalian perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan. Kita akan menggambar burung, buatlah sketsanya, kelengkapannya, kemudian warnai gambar kalian. Demikian juga ketika kalian akan membuat pohon kelapa. Ini langkah-langkah membuat atau menggambar ikan. Sama, sketsa, kelengkapan, dan pewarnaan. Dari gambar di atas dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Yang jelas poster itu harus berisi gambar dan pesan-pesan. Buatlah semenarik mungkin. Nah, tugas kamu sekarang adalah buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Bekerjalah dengan teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.